Selamat siang Bu Eva. Selamat siang, Pak Yosi. Apa tadi kegiatan hari ini Bu? Banyak Pak hari ini ngajar di kelas. Bapak apa kabar? Tadi sempat ngajar juga. Iya, pagi kelas dulu. Wah, tapi terus berapa jam tadi kami terjemahan? Ada 4 jam, Pak. Oh, ada 4 jam. Mm-mm. Hmm. Gimana Bu ngajar kelas SMA Bu? Eh, Sebenarnya enak sih Pak untuk anak-anak SMA itu sudah dewasa gitu. Cuman ini saya agak pusing, ada beberapa siswa tuh yang ini Pak kurang berani untuk speak up gitu saat presentasi di kelas tuh mereka cenderung ini tidak mau maju gitu, untuk presentasi. Itu Ibu Bu Eva ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 11. 11 ya, kelas 11 ya. Mm-mm. Oh, dulu kelas kelas 10-nya ngajar nggak? Enggak, kelas 10 beda gurunya Pak. Oh, artinya dulu nggak tahu juga ya mereka mereka berarti mungkin kelas 10 juga sudah memang belum belum atau mungkin belum terbiasa atau gimana? Iya, belum. Ya saya ini sih Pak. Menurut saya sih mungkin ini ya mereka apa, malu mungkin untuk apa maju untuk presentasi itu. Biasanya biasanya materi apa, Bu? Anak-anak kemarin presentasi materi materi apa? Anak-anak jadi maksudnya Bu Eva, anak-anak anak-anak itu nggak berani presentasi gitu. Ada anak-anak Ya, yang nggak berani presentasi gitu ya. Masalahnya itu. ya kan misalkan untuk bahasa itu ya Pak, untuk bahasa Inggris kan kita ada speaking, listening, reading, writing gitu ya. Misalkan aja kita membuat teks recount gitu, mereka kan harus menceritakan apa Hmm, pengalaman pribadinya di depan teman-teman yang lain. hmm, Nah, ada sih beberapa siswa yang tidak mau gitu Pak, dia hanya mengumpulkan tulisan saja gitu. Sebenarnya saya pengennya mereka juga bisa maju untuk menyampaikan itu gitu. hmm. Ada yang bisa saya bantu nggak? Iya Pak, ini saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak. Siapa tahu nanti saya bisa menemukan gambaran eh, saya harus gimana gitu untuk membuat mereka berani untuk presentasi. Hmm. Tuh. Oh, intinya Bu Eva itu pengen anak-anak itu bisa berani presentasi lagi gitu ya, bisa berani presentasi ya. Iya Pak, benar. Kalau menurut Bu Eva, apa sih manfaatnya kalau mereka bisa presentasi? Banyak ya Pak manfaatnya dari presentasi itu. Yang pertama jelas melatih mental. Nah, mereka jadi Hmm, berani untuk berbicara di depan umum gitu kan. Lalu melatih keterampilan berbicara gitu, dan mengolah informasi. Jadi apa yang mereka dapatkan dari membaca itu akan disampaikan melalui presentasi. Gitu. Mereka juga menulis kan, menulis itu setelah mereka selesai membuat tulisan, harusnya mereka bisa menyampaikan informasi tersebut kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi apa informasi yang mereka dapat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain dan teman-temannya juga mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan. iya sih, saya setuju, setuju juga. Saya juga guru bahasa Indonesia, presentasi penting ya untuk melatih anak-anak gitu ya. Terus selama ini Bu Eva sudah pernah melakukan apa saja sih untuk melatih mereka? Mungkin ada yang udah pernah dilakukan gitu. Beberapa sih sudah saya coba ya Pak. Itu diantaranya mereka diskusi kelompok gitu. Saya harapkan sih dengan partnernya nanti bergantian gitu. Ternyata yang berbicara hanya teman yang satunya gitu. Dia tidak ikut maju gitu. Hmm, Lalu eh, saya juga pernah ini ya apa namanya membuat teks yang
menarik, maksudnya sesuai dengan kesenangan dia gitu. Kan ada 2-3 orang lah gitu saya tanya dulu hobinya apa, saya pilihkan teks yang sesuai dengan hobinya. Jadi mereka nanti menyampaikan itu kan kalau sesuai dengan keinginannya dia senang ya Pak seharusnya gitu. Iya Jadi betul, jangan malu menyampaikan, "Oh ini pengalaman saya nih bagus, saya pengen cerita ke teman yang lain." Ternyata enggak juga, belum berhasil juga gitu. Gimana ya Pak, apalagi gitu yang harus saya lakukan ya? Menurut Bu Eva enggak, menurut Bu Eva Mhm. mengapa sih anak-anak itu nggak berani berbicara untuk menyampaikan presentasi gitu? Iya. Ada apa Saya Bu Eva iya. tanya nggak, ada kendala apa gitu? Iya, Pak. Itu beberapa anak saya panggil secara kalau SMA kan nggak bisa ya Pak kita tegur di depan umum gitu. Saya Nah, betul. panggil Heeh. beberapa anak gitu. Kalau ini mereka sih nulis gitu, tapi untuk presentasinya saya tanya, "Kenapa setiap presentasi kamu izin?" gitu kan. Setiap kegiatan waktu speaking kamu tidak masuk gitu. Saya pernah tanya kepada beberapa anak gitu. Nah, mereka rata-rata bilang malu Pak, karena bahasa Inggris kan antara tulisan dan ucapan itu kadang berbeda ya. Nah, kalau salah Iya teman-temannya betul. pasti ketawa gitu Pak. Iya. Mereka Oh, malu kalau harus maju terus ditertawakan gitu. jadi mereka itu sampai sampai apa? Sampai mereka izin nggak masuk kelas Iya, atau izin keluar gitu atau nggak ikut pelajaran itu sampai kayak gitu juga? macam-macam Mbak. Kadang-kadang ada yang sengaja tidak masuk kan hari itu jadwalnya speaking gitu. Mhm. Sudah sampai kayak gitu ya? Bahasa Inggris. Eee, Bu Eva pernah tanya nggak, di pelajaran lain mereka kayak gitu juga nggak sih? Ada sih yang beberapa guru saya ngobrol juga, apakah Mhm. anak-anak ini juga sama gitu rasanya. Eee, Ternyata ini kalau untuk tugas mereka rajin, Mbak, tapi memang kalau untuk berbicara di depan itu sama Mmm, kasusnya gitu. mhm mhm. Sama, mereka juga malu untuk maju gitu. Bu Eva pernah nggak waktu tanya sama guru itu, sambil ngobrol itu coba menggali ide, dapat perbincangan dengan guru tersebut, siapa tahu dapat ide baru yang fresh, yang bisa diterapkan bersama mungkin. Kan Bu Eva Mmm, pakar kurikulum kan? Ya, pasti banyak akses lah ke rekan guru, gitu. iya Yang iya, ngejar Pak, kelas yang ngajar kelas 10 beda guru kan? beda beda gurunya. Mhm. Berarti di tempat Bu Eva ada berapa guru ya bahasa Inggris? Ada 2 Pak. Ada 2 ya? Mhm. Nah, Iya ya, harusnya saya, bisa berkolaborasi dengan lain untuk, mencoba metode-metode baru yang fresh mungkin, jadi, eee, bisa diterapkan dalam kegiatan speaking itu ya. iya, ya malah mungkin bisa berdampak baik juga untuk rekan gurunya Bu Eva tadi juga. Siapa tahu di kelas 10 juga dia juga menemukan anak-anak yang punya masalah yang sama gitu kan. Mhm. Nah itu malah jadi ide bagus kan? Iya Ah, bener. udah dapat solusinya. Ibu Eva kan Nanti udah dapat solusinya. Jadi iya iya. eh, intinya untuk menangani masalah itu, Bu Eva mau melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain yang mapelnya sama, gitu kan? Iya Pak, benar. Kayaknya itu salah satu, apa, langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi hal ini. Hmm. Bisa dicoba dulu Bu, kemudian nanti dievaluasi gitu ya, hasilnya seperti apa gitu. Terus menurut Bu Eva, kalau mau melakukan kolaborasi itu supaya kolaborasinya sukses, langkah-langkah strategisnya seperti apa Bu yang mungkin bisa dilakukan?
Nanti saya akan coba mulai rencanakan, Pak, untuk mengatur, jadwal dan, guru-guru terkait, pembelajaran, teknik pembelajaran di kelas, lalu nanti kami akan diskusi di situ, berbagi pengalaman dan membuat kesepakatan dengan rekan-rekan guru yang lain, juga menyusun kegiatan yang akan kami lakukan. Tentunya membuat perencanaan ya, nanti ada instrumennya juga yang harus kita gunakan dalam pembelajaran saat presentasi itu, juga evaluasi gitu. Jadi dari apa yang kita buat nanti mungkin kita harus ketemu lagi untuk melakukan refleksi dan evaluasi apakah sudah sesuai gitu ya, Pak. Wah, itu keren, Sepertinya Bu. itu kan Luar bisa. biasa loh. Iya, luar biasa itu. Malah justru itu juga menginspirasi saya. Ya, Oh, sudah mulai aman lah pusingnya sekarang. Sudah berkurang dikit kan pusingnya gitu. iya, iya. Terima Ya, kasih, Pak. Ini sudah mau ngobrol jadi bisa sedikit mendapat gambaran untuk langkah-langkah yang harus saya lakukan. ya Bu, sama-sama sih. Yang penting sudah ada langkah-langkah konkret gitu ya, yang mau dilakukan nanti sama Bu Eva seperti apa. Bu Eka juga punya akses kan gitu ya untuk buat kolaborasi dengan rekan-rekan itu. Eh, Kalau boleh sih nanti saya akan bantu ingatkan untuk progresnya gitu ya. Intinya yang penting kan eh, kalau bicara soal hasil nih, yang penting kan anak sudah ada perkembangannya walaupun Iya, Pak. hanya sedikit gitu ya. Ada keberanian aja sudah mulai bicara walaupun sedikit itu sudah lumayan menjadi satu indikator keberhasilan kan gitu. Iya, Pak. Menurut Bu Eva siapa aja yang kira-kira bisa diajak untuk ikut ambil bagian? Untuk kegiatan diskusi ya, Pak. Iya, untuk kolaborasi juga itu kalau seandainya ingin. Kalau ini serumpun sih mungkin sama-sama guru bahasa ya, Pak. Tapi tidak Hmm, menutup kemungkinan nanti teman-teman yang lain juga boleh ikut karena semakin banyak akan semakin banyak juga masukan-masukan untuk perbaikan pembelajaran saya. mm-mm. Iya. Oke, Bu. Ah, udah. Nah, menurut Bu Eva, Ya, gimana menurut Bu Eva? Sudah dapat solusinya dan sudah dapat poinnya belum? sudah Pak. Ini saya sampaikan terima kasih lagi itu sudah apa percakapan ini membuat saya bisa berpikir lebih jernih gitu. Jadi eh, langkah apa yang saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi dan pusing banget Pak karena mungkin banyak agenda gitu. Anak itu lagi gitu kan. Iya Apa deh. gitu. Tapi dia rajin gitu. Menurut saya mereka rajin, semangat. Hanya itu tadi Mm-mm. sih, kenapa tidak berani berbicara gitu. Mm-mm. Saya ikut senang sih, ya bersyukur juga. Eh, Bu Eva dapat kesimpulan apa dari perbincangan, dari percakapan kita saat ini? Saya bersyukur ya Pak bisa ngobrol seperti ini menambah uh, wawasan saya gitu. Jadi saya ada teman berbagi permasalahan, jadi tentang siswa saya yang sulit untuk presentasi di kelas, terutama pada saat sesi speaking. Nanti setelah ini saya akan langsung melakukan tindak lanjut perencanaan untuk kolaborasi dengan rekan kerja yang lain. Semoga nanti bisa berhasil dan nanti saya tolong diingatkan ya Pak sekitar 2 minggu lagi gitu nanti kita ngobrol lagi dari hasil yang sudah saya lakukan itu. Oke Bu, saya siap jadi remindernya ya. Semangat Bu Eva, semoga sukses apa yang sudah direncanakan ini tadi, solusinya sudah dapat, tinggal dilakukan, semangat terus pokoknya.
Siap, Kak. untuk Siap, terima untuk kasih ya, anak-anak Pak. kita ya. Iya, Mhm. sudah nggak perlu bawa paracetamol lagi kan, tinggal bawa vitamin aja. Siap siap siap. Oke Bu Eva, cukup ya. Makasih, Pak. Siap. Ya, sama-sama. Baik, halo Pak Yosi, selamat siang. Selamat siang Bu Eva. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Kabar hari ini lumayan sibuk, lumayan pusing. Oke. Ini Bapak kayaknya agak pucat ini. Iya Bu, pusing juga ternyata ya, ngajari anak-anak SMP ya. Sebetulnya nggak terlalu pusing-pusing amat sih kalau kalau nggak pas ketemu masalah ya. Biasanya ngajar di SMP itu menyenangkan Pak, karena anak-anaknya kan masih imut-imut gitu. Iya. Kalau ngajar kelas 7 itu lebih seru lagi Bu. Tapi paling capek ya, kalau kalau kita nggak terlatih capek lah, karena dia masih peralihan dari anak SD nih. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit laporan gitu ya. Ada apa gitu. Ya pusing, kalau pas ngajar ya agak pusing juga nih. Saya ada masalah sedikit sih, Oh soal iya, iya. anak-anak nih. Ya, Ada yang bisa saya tetap ya. bantu Pak? Coba siapa tahu mau ngobrol gitu. Iyalah, pengen ngobrol sama Bu Eva. Ini loh Bu, saya kan ngajar kelas 7 nih. Kaget juga saya, ternyata ada beberapa anak yang di kelas yang saya ajar itu ada yang membacanya nggak lancar gitu kan. Pusing malah kalau ketemu yang mereka ini. Oh gitu. Pak Yosi maunya anak-anak itu seperti apa Pak? Ya, kalau kalau kita ngomongin pelajaran bahasa Indonesia kayaknya mirip deh dengan Bu Eva bahasa Inggris ya. Idealnya kalau anak SMP itu kan harusnya sudah membaca dengan lancar, karena itu kan salah satu kompetensi yang harus dimiliki anak toh gitu. Ya saya pengen anak-anak itu bisa membaca dengan lancar supaya anak-anak lebih mudah memahami materi ya. Bapak pernah tidak menyampaikan ke anak-anak tentang manfaat membaca itu, pentingnya membaca? Sudah Bu, kalau saya bilang saya selalu kasih motivasi. Ini biasanya kalau di waktu ngajar itu saya selalu kasih sampaikan ini di awal untuk memotivasi anak-anak bahwa salah satu kompetensi dasar yang harus mereka miliki itu kan membaca. Membaca itu manfaatnya banyak banget. Selain meningkatkan kemampuan untuk memahami bacaan, itu kan juga bisa kita dapat banyak informasi, ilmu, kemudian wawasan. Secara tidak sadar itu juga melatih keterampilan kita untuk memahami sesuatu dengan cepat gitu. Ya. Oh Kalau iya secara iya. matematis itu kemampuan membaca itu kan linear dengan kemampuan pemahaman. Apalagi kalau membacanya itu dilatih terus, maka tingkat pemahaman anak itu akan lebih cepat untuk memahami sesuatu kan. Oh iya. Eh, selama ini yang sudah Bapak lakukan apa untuk meningkatkan kemampuan membaca mereka itu biar lancar, membacanya tidak mengeja lagi gitu. Ya, saya sih sering kalau waktu awal mulai di awal-awal ngajar itu biasanya kalau ada bacaan-bacaan gitu ya, saya kan sering, minta anak-anak itu, "Siapa yang belum baca nih? Angkat tangan," gitu, "yang belum baca siapa?" Nanti pada paragraf berapa itu biasanya saya lempar ke anak yang lain, lanjutkan anak lain, saya suruh lanjutkan anak lain gitu ya. Dan
Kalau ada anak yang tidak bisa membaca, saya minta ada satu teman yang mendampingi dia untuk itu, untuk membacanya dan sebagainya. Tapi ternyata memang masih belum efektif gitu. Terus kemudian saya juga pernah coba, sampai hari ini masih saya lakukan sih. Saya kan pengen, bagi saya memang baca penting, jadi saya pengen mengembangkan literasi itu salah satunya dengan melatih kemampuan membaca itu. Jadi setiap 7 menit sebelum mulai pelajaran, mereka itu wajib membaca buku apa saja. Mau novel, mau komik, mau apa, yang penting yang isinya adalah bacaan. Itu sudahlah saya lakukan gitu ya. Ya, memang sudah ada perkembangan, sudah mulai berkurang. Ada tadinya ada 4 anak yang memang kurang lancar membaca, sekarang tinggal 2 anak sih yang masih jadi PR saya. Baik, apakah Bapak pernah melakukan identifikasi sebenarnya kesulitan mereka itu apa gitu, sehingga mereka masih ada yang belum lancar membacanya? Ya. Kalau saya sih pernah coba tanya, pertama ada beberapa hal yang sudah saya lakukan gitu. Yang pertama saya tanya sama teman satu sekolahnya dulu gitu ya. Saya pengen dapat informasi, eee, seperti apa anak ini dulunya gitu ya, kok sampai, naik ke SMP itu masih belum lancar membacanya gitu ya. Ternyata memang, selama di SD tidak seperti dulu lah ya. Jadi, tidak ada pendampingan khusus kepada anak yang tidak lancar membaca, jadi ya dibiarkan terus ya dan sebagainya, dilanjutkan terus kemudian. Kemudian yang kedua, saya juga pernah tanya anak ini secara pribadi gitu ya, "Kok belum lancar membaca kenapa? Emang, ternyata orang tuanya juga nggak ngerti caranya, maksudnya bukan orang tua yang cukup mengerti cara melatih anak membaca dan sebagainya. Jadi dia nggak punya orang yang bisa membantu dia berlatih membaca di rumah gitu. Jadi cuma dapat dari sekolah, kalau sekolahan kurang ya sudah, ya Hmm, itu yang terjadi. gitu ya Pak ya. Kalau di sekolah itu ada berapa guru bahasanya Pak? Banyak Bu, kalau kalau tempat saya guru bahasa itu ada 6 orang gitu ya, karena ada 22 kelas kan gitu. Kemudian pelajaran Oh, bahasa Indonesia itu kan 22 kelasnya. Kemudian kami kan kelas besar, istilahnya kelas besar, terus gurunya banyak. Di kelas 7 sendiri ada tiga guru yang mengajar. ya. Bapak pernah ngobrol dengan teman-teman yang lain dan mendapatkan ide-ide segar gitu Pak? Sudah pernah atau belum? Pernah sih Bu, kebetulan salah satu wakakurikulumnya itu kan juga guru bahasa Indonesia. Mungkin Bu Oh iya, Eva juga tahu, Bu Yeni ya. iya, iya. Bu Yeni kan juga salah satu yang punya ini literasi, punya kemampuan di bidang literasi cukup baik. Dia penulis juga sudah lama, pernah menulis dan sebagainya, pengalaman beliau luar biasa. Kemudian ada juga dengan rekan-rekan yang lain. Saya juga pernah bicara karena nggak cuman ada anak ini yang memang perlu dipikirkan, tapi ada anak yang berkebutuhan khusus juga di tempat saya. Jadi Oh saya pernah iya. ngobrol khusus dengan Bu Yeni, kemudian juga dengan teman-teman dari yang masih satu mapel sih, yang mapel lain juga saya juga pernah tanyakan, ya masalahnya sama juga Bu, kalau ini, cuman kami hanya sebatas obrolan sih, belum sampai kepada perbincangan serius yang mengarah kepada tadi langkah-langkah strategis, caranya, ide baru dan sebagainya itu belum. Oke, oke. Sebenarnya itu ide yang bagus ya Pak ya, ngobrol dengan teman-teman yang lain. Eh, Sebenarnya bisa jadi solusi juga tuh untuk masalah Bapak. Kira-kira kapan Bapak bisa ketemu dengan rekan guru yang lain untuk ngobrol kembali, tidak hanya dengan mapel bahasa Indonesia, bisa dengan yang lain juga Pak gitu. Coba direncanakan kira-kira kapan tuh Bapak lagi dengan teman-teman. Siapa tahu mendapat gambaran untuk strategi yang baik nih meningkatkan kemampuan membaca anak. Hmm, bagus juga sih Bu, kayaknya perlu bisa dicoba ya. Eh, Mungkin harus mulai serius untuk ngobrolnya, kemudian menyusun langkah-langkahnya gitu ya. Bisa
Jadi ya paling tidak nanti ada hasil dari obrolan itu, kemudian nanti bisa deal untuk membuat kolaborasi, membangun kolaborasi ya, sampai ke hal-hal yang mungkin spesifik lagi kan. Iya, iya, benar Pak. Itu eh, sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi dari masalah Bapak tadi. Nah, nanti tinggal diatur lagi ya Pak ininya, perencanaannya, lalu apa langkah-langkahnya, lalu siapa saja yang ikut, kapan akan dilaksanakan. Sebenarnya sudah pernah, tapi kan belum secara intens ya Pak. Tuh. Betul. Bayangan saya sih, saya bisa mulai dengan sharing kan gitu. Kita bisa mulai dengan sharing, kita bisa diskusi, saling diskusi gitu ya. Siapa tahu ada yang memang sudah berpengalaman menangani masalah-masalah ini, bisa berbagi praktik baik, berbagi cara yang efektif seperti apa. Kemudian mungkin bisa juga kami kolaborasi mendampingi anak itu. Bayangan saya juga begitu sih. Eh, Mungkin setiap kali istirahat gitu ya, Ya, ya benar Pak. salah satu dari kami bisa ngelatih anak itu untuk membaca di perpustakaan gitu kan, sekalian membiasakan dia untuk suka membaca. Secara bergantian mungkin bisa kan ya, kayaknya malah lebih bisa diukur kayak gitu ya. Benar Pak, itu lebih apa realistis ya, bisa diukur perkembangannya nanti. Apalagi dibantu dengan rekan guru yang lain, luar biasa itu Pak rencananya. Itu bisa jadi praktik baik dengan teman-teman yang lain gitu. Bisa buat referensi nanti buat Bapak sendiri. Akhirnya makasih ya Bu. Wah, lumayan berkurang nih pusingnya. Pusingnya ya. eh Paling tidak udah nggak tahu lah, udah punya gambaran nanti seperti apa Hmm. kemudian depannya, saya mau mau ngapain gitu lah. Paling tidak sudah dapat solusi lah gitu. Main-main gitar dulu atau keyboard Pak kalau pusing, jadi hilang nanti stresnya. Karaokean Iya, dulu. hiburan saya cuman itu Bu. Kalau lagi banyak tugas, lagi pusing, ya paling-paling ngumpulin teman karaoke, kalau nggak main band gitu. Oke. Bagaimana Pak dari obrolan kita sudah ada yang didapatkan? Jujur saya senang sih Bu, eh, kita bisa melakukan percakapan seperti ini gitu ya. Yang awalnya saya curhat tentang permasalahan saya di kelas, karena ada siswa yang belum lancar membaca, akhirnya saya dapat solusi. Ya, saya bisa melakukan kolaborasi dengan rekan, kemudian menyusun yang terutama sih mapelnya sama menurut saya sih. Saya akan mulai dengan yang mapelnya sama dulu, supaya nanti bisa jadi referensi untuk rekan-rekan yang lain gitu ya. Ya, saya akan secepatnya sih, paling tidak minggu ini saya sudah bisa menindaklanjuti hasil perbincangan ini. Semoga nanti seminggu selanjutnya saya sudah bisa memberi kabar, saya bisa bercerita lagi ke Bu Eva Nah, ya, perkembangannya ya, seperti ya. apa gitu ya. Bisa bantu ingatkan juga sih kalau siapa tahu ada Oke, yang oke, terlupa ya. ya gitu. Ya Pak. Sip, nanti kita coba komunikasikan lagi. Kira-kira siapa aja Pak yang mau diajak untuk kegiatan ini? Kayaknya dimulai dengan guru yang mengajar di mapel yang sama di kelas 7 deh. Jadi kalau dengan saya ada 3 orang, 2 orang guru mapel yang ngajar yang lain Bu Yeni sama satu teman saya lagi satunya. Kemudian bisa jadi nanti saya juga akan minta bantuan Wakakur untuk melakukan observasi. Jadi bisa jadi sosial kontrol gitu loh. Oke, baik Pak Yoski. Semangat terus untuk berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan kolaborasi dengan teman-teman nanti lancar, bisa mendapatkan masukan-masukan dan gambaran tentang langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk membuat anak-anak lancar membaca lagi, tidak hanya mengeja gitu ya Pak. Semangat terus ya Pak. Makasih ya Bu Eva, jangan bosan. Mungkin bisa jadi saya curhat lagi kalau ada kendala. Iya,
kita sama-sama pembelajaran bahasa ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa saling berinteraksi untuk pembelajaran yang lebih baik. Jangan bosen-bosen nanti kalau ada ilmu-ilmu yang baru, kita saling berbagi. Gitu. Oke, makasih banyak ya Bu Eva. Ya, iya Selamat Pak. siang. Sudah nggak pusing lagi ya Pak? Aman, aman. Oke, terima kasih ya. Ya. Next.